Wis bolo, tinggalkan Sobat Ngarit, jangan dikibarkan lagi. Apalagi masih menjaring anggota baru. Buat apa? Masih untuk kasihan sama kalian semua. Kenapa dia tidak mau kembali itu bukan dia benci, tapi kasihan sama kalian semua agar tidak jadi korban. Batine miliaran. Lah yo. Sing duwe jeneng mek dikei HP. Karo lemon. Apa ndak kebacut rek? Yo, jan alhamdulillah, maksudnya aku kok dadi wong ya kok iso ubet lho. Jatuk ora dadi ngkis. Rumah saku Tapi besok nih kalau gue viral gara-gara itu awas ya. Besok ada postingan yang kayak si Aimi nggak butuh lagi Sobat Ngarit, awas. Jumpa lagi teman-teman. Kegaduhan kembali terjadi berkaitan dengan Mas Yun, Sobat Ngarit, ataupun beberapa pernyataan dari teman-teman kita sendiri yang kurang lebih mulai mengulik adanya sesuatu keresahan yang mereka asumsikan dari viti-viti yang dibuat oleh Mas Yun. Tapi ada hal yang saya rasa itu cukup menarik teman-teman, karena bukan hanya interpretasi dari viti-viti yang dibuat oleh Mas Yun, tetapi juga ketika Mas Yun live kemudian menyinggung beberapa permasalahan, walaupun itu dengan konteks bercanda, tetapi banyak dari teman-teman kita sendiri yang mulai resah dengan apa yang mereka dengar dan lihat teman-teman. Kita simak video kali ini yang saya rasa cukup menarik untuk kita lihat dan dengar teman-teman. Oh, jan alhamdulillah, maksudnya aku kok dadi wong ya kok iso ubet lho. Jatuk ora dadi ngkis. Rumah saku iso gede-gede aku kata. Untungnya aku sih tak ubet iki ora gur tambang sapi tok, Mak. Sembau arang penggawean iso nyanda ngono, Pak. Hah. Jan iso kembut ning ndas. Apa nek anu kuwi mekar teko kuwi, Pak. Piye lho carane lek ngingkupne nek mekar iso. Yo. Ini perkataan Mas Yun sederhana di VT yang terakhir teman-teman. Tetapi kita bisa menduga bahwa ada sesuatu yang sebenarnya itu ingin disampaikan Mas Yun. Entah itu berkaitan dengan diri Mas Yun sendiri ataupun orang-orang di sekitarnya, atau bahkan segala sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya teman-teman. Karena di sini Mas Yun menyampaikan untung Mas Yun itu orangnya apa istilahnya, ubet itu ya, bisa melakukan banyak hal lah. Ya mungkin berkaitan dengan pendapatan, penghasilan yang sebelumnya mungkin ada beberapa sumber yang cukup besar. Nah kemudian sumber itu kemudian berhenti sama sekali. Otomatis harus ada sumber lain yang memang masih bisa diandalkan, dan itu kurang lebih yang disampaikan Mas Yun teman. Apakah ini berkaitan dengan bisnis dalam tanda kutip dengan salah satu brand teman-teman? Tapi ya kita hanya bisa menduga saja, karena Mas Yun memang tidak menyampaikan secara terbuka sebenarnya maksudnya seperti apa. Cukup menarik teman.
Rejo ya nan. Nah, ini juga ini captionnya. Jika masih percaya, bertahanlah. Jika sudah tidak percaya, pergilah. Karena kemantapan hatimu yang kumau bukan hanya ucapan tulus dari mulutmu. Ini juga pasti sudah banyak yang mengasumsikan berkaitan dengan perjodohan, dengan relasi Mas Yun bersama orang spesial, teman-teman. Ya, inilah dari kata sederhana, jika masih percaya bertahanlah, jika sudah tidak percaya pergilah. Saya nggak bisa terjemahkan, teman-teman. Coba nanti silakan berbagi pendapat, berbagi asumsi di kolom komentar, teman-teman. Wis bolo, tinggalkan sobat ngarit, jangan dikibarkan lagi, apalagi masih mencari anggota baru. Bukan Mas Iyun itu benci sama kalian, bukan, kasihan sama kalian. Kalau sobat ngarit ini masih dikibarkan dan dibesarkan, kalian itu akan jadi korban oleh orang. Kemarin Tuan bisa apa ini? Cengkek leherku. Pastikan suatu hari nanti anak dari Tuan dan Nyonya siap menerima pisau dan tempahan kedua orang tuanya. Janji seorang ayah kepada anaknya, kalau perlu nanti kandang Mas Iyung sengaja ini sepertinya Ipong ditingkatkan, dan kalau perlu dikasih AC dan lantainya dikasih keramik. Tapi sayangnya mereka sudah kekenyangan, selalu berbicara memanfaatkan, ternyata yang selalu berbicara adalah pelaku utamanya. Ini caption dari Ipong, Mas Ipong, teman-teman. Memanfaatkan bolong ya. Kalian tuh tidak pernah percaya, tak kasih tahu dari dulu, bubar. Tapi kalau silaturahminya tetap bolong, tapi tidak perlu lagi mengibarkan sobat ngarit. Simpan sobat ngarit itu dalam hatimu ya, simpan. Tetap jalin silaturahmi kalian dengan teman-teman yang lain, tapi tidak perlu dikibarkan lagi. Sudah lihat kan video-videonya pendirinya sobat ngarit sekarang? Dia akan mulai menunjukkan satu persatu siapa dalang-dalangnya. Kok masih sibuk mencari keanggotaan? Buat apa? Masih untuk kasihan sama kalian semua. Kenapa dia tidak mau kembali itu bukan dia benci, tapi kasihan sama kalian semua agar tidak jadi korban untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum demi kepentingan bisnisnya. Paham kawan? Jajal dolan nang omahe Mas Iyun takoki yo, ben tak percaya awakmu iku sik bangga menjaring sing teko Lumajang barang penjaringan. Sobat ngarit gawe apa kok metu wek? Perintah teko sapa iku? Wong sing duwe pendiri ae meneng tinggalkan, cek bangga sibuk menjaring. Nanti akan ada orang-orang baru jadi korban. Mending tinggalkan, jalin silaturahminya tetap, simpan sobat ngarit itu dalam hatimu kalau kamu memang sobat ngarit sejati, kawan ya. Ya, kalau kita perhatikan selama ini memang Ipong sangat kritis berkaitan dengan sobat ngarit Mas Iyun ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan sobat ngarit, teman-teman. Dan kali ini sepertinya Ipong sengaja menyentil seseorang yang dulu memang pernah menjanjikan akan membangun
kandang Mas Iun menjadi lebih bagus lagi teman-teman. Pasti teman-teman ingat siapakah beliau yang pernah menyampaikan hal itu. Tetapi begini, ketika kemudian Ipong menyarankan untuk meninggalkan Sobat Ngarit, saya rasa itu kurang tepat juga teman, karena ketika kita berada dalam wadah Sobat Ngarit dan di situ kita masih bisa melihat adanya asas manfaat, bermanfaat untuk banyak orang, saya rasa ya tergantung dari teman-teman semua, apakah masih ingin tetap bertahan atau meninggalkan. Dan ketika kita masih bertahan, bukan berarti kemudian kita tidak menghargai Mas Iun sebagai pendiri, karena sebuah wadah ketika ditinggalkan oleh pendirinya, wadah itu tetap ada. Dan semua orang ketika merasa nyaman, saya rasa tidak ada salahnya untuk tetap tinggal teman. Kita lihat teman-teman di daerah, mereka masih melakukan kopdar, masih berbagi, masih saling membangun silaturahmi. Itulah teman-teman esensi yang sebenarnya itu ingin didapat dari ketika mereka berkumpul bersama dalam komunitas Sobat Ngarit teman-teman. Ya kita nggak usah terlalu jauh berpikir bahwa Mas Iun kasihan nanti kita dimanfaatkan. Siapa yang memanfaatkan teman? Teman-teman daerah itu mereka secara konsisten melakukan kegiatan yang sudah mereka rencanakan teman. Tidak disetir, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Karena disitulah mereka memang benar-benar membangun kebersamaan. Ini masih dikibarkan dan dibesarkan, kalian itu akan jadi korban. Oke, positif bolo. Aku wis ngomong apa karo awakmu Pong. Lek SN iku gak enek ya. Lek sumpamanya SN itu gak ada pengaruhnya sama Mas Iun. Mas Iun tetap ada gitu loh. Ya karena apa? Adanya SN, wadah SN itu karena adanya Mas Iun gitu loh. Jadi nggak pengaruh, walaupun SN itu nggak pengaruh sama Mas Iun gitu loh. Cuma pengaruh sama oknum-oknum yang istilahnya itu mementingkan diri sendiri. Cuma menunggangi sebuah wadah SN gitu loh. Bagi oknum-oknum kui sing omong-omong tok ya, cuma buat itu menguntungkan sama orang omong-omong tok. Ngerti ya Pak Mupung? Selamat pagi Bolo. Coba kita lihat dulu teman. Nggak pengaruh, walaupun SN itu nggak pengaruh sama Mas Iun gitu. Ya memang kalau kita melihat Mas Iun sebagai pendiri dan ketika berkeinginan untuk meninggalkan Sobat Ngarit, tidak ada pengaruh ke Mas Iun, tetapi wadah yang sudah dibuat oleh Mas Iun itu memiliki pengaruh ke banyak orang teman-teman. Banyak mereka yang kemudian tergugah, terinspirasi ketika berada dalam wadah Sobat Ngarit. Bukan berarti kita mengesampingkan Mas Iun, tidak. Karena memang sejak awal yang menjadi cikal bakal Sobat Ngarit adalah Mas Iun sendiri. Sebuah penghargaan ketika memang wadah itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Dan ketika ada asumsi yang menyampaikan bahwa teman-teman yang masih bertahan di Sobat Ngarit itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Sekali lagi teman, Sobat Ngarit yang mana dulu? Ketika teman-teman di daerah, di Lampung, di Sumatera Utara, di Riau, di Batam, di Banten, di Jogja ya, di Bali,
melakukan kegiatan sosial, apakah mereka dipengaruhi atau dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu? Saya rasa tidak, teman-teman. Termasuk yang di Jakarta. Apakah mereka hanya mengikuti keinginan satu orang? Saya rasa tidak. Apakah mereka dipaksa untuk membeli sesuatu demi keuntungan orang tertentu? Saya rasa tidak. Lalu dimanfaatkannya di mana? Kalau memang misalkan ada instruksi dari orang tertentu untuk memaksa teman-teman SN membeli sesuatu, membuat kegiatan sesuatu, kemudian keuntungannya hanya dirasakan oleh orang tertentu, saya rasa itu baru dinamakan dimanfaatkan. Tetapi ketika memang hal itu tidak ada, yang merasakan manfaatnya adalah banyak orang, ya kemudian salahnya di mana, teman? Karena saya yakin teman-teman SN yang masih bertahan dan mereka yang aktif kegiatan di dunia nyata, mereka tidak terpengaruh kok dengan yang begitu. Dan mungkin mereka juga tidak paham kalau memang Mas Iyun secara berlahan sudah tidak pernah menyebut nama Sobat Ngarit lagi. Karena yang menjadi prioritas mereka adalah bagaimana caranya tetap bisa berbuat baik, bisa bermanfaat di dalam wadah Sobat Ngarit. Itu yang penting, teman. Selamat pagi, Bolo. Berarti ini miliaran lah yo. Sing duwe jeneng mek dikei HP karo lemon. Apa ndak kebacut rek? Ngono yo kadang klarifikasi. Banyak yang memanfaatkan, merampoknya ugal-ugalan, mengambil keuntungan. Wis, awakmu iku membicarakan dirinya sendiri. Sing ngerampok ugal-ugalane sapa engko kandange nanti ditingkat ya. Dikasih AC, bawahnya di keramik. Itu janji seorang ayah kepada anaknya. Tapi karena sudah kenyang, sudah banyak keuntungannya, ya lupa sama janjinya. Saya rasa kita semua paham, teman, apa dan siapa yang dimaksud oleh Mas Ipong, teman-teman. Ketika Mas Iyun memang masih konsisten memperkenalkan Sobat Ngarit, kemudian menjual baju-baju Sobat Ngarit dan berbagai hal yang berkaitan dengan Sobat Ngarit, memang ada sebuah pernyataan dari seseorang akan melakukan sesuatu untuk Mas Iyun. Saya rasa begini, kita jangan terlalu jauh melihat itu, teman-teman. Itu menjadi privasi antara Mas Iyun sendiri dengan brand tersebut. Saya tidak mau menyebut, teman. Dan saya rasa apa yang dibuat oleh Mas Iyun maupun pernyataan yang disampaikan Mas Iyun tidak pernah mengarahkan ke kita semua untuk berpikir bahwa oh ternyata permasalahannya dengan brand tersebut. Tidak, teman. Itu adalah asumsi kita sendiri, asumsi dari teman-teman kita. Jangan sampai ketika kita berprasangka buruk kepada orang lain, hal itu kembali berdampak yang tidak baik kepada diri kita sendiri, teman. Ingat, ada imbal balik, ada saling menguntungkan, baik itu Mas Iyun sendiri, brand yang mengangkat nama Mas Iyun, maupun pihak lain yang terkait. Ya sebut sajalah Fauzana. Mereka semua mendapat keuntungan, teman-teman. Kemudian yang dirugikan siapa?
Ada yang menyampaikan kita yang hanya dimanfaatkan, teman-teman sobat ngarit. Saya rasa tidak tepat juga. Karena untuk beli kaos kita tidak pernah dipaksa, untuk ikut kopdar kita tidak pernah dipaksa, untuk masuk dalam wadah sobat ngarit kita tidak pernah dipaksa. Dimanfaatkannya di mana? Dibodohinya di mana? Karena kita masing-masing punya rasionalitas, teman-teman. Dan saya rasa teman-teman sobat ngarit itu bukan anak-anak atau orang-orang yang mudah digiring opininya untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Kita juga harus berpikir positif lah, teman-teman. Jangan kemudian karena satu hal yang belum jelas, kemudian kita sudah berasumsi berlebihan, kemudian menyudutkan pihak tertentu. Tidak fair juga, teman-teman. Dan apakah benar-benar hubungan Mas Yun dengan brand tersebut sedang tidak baik-baik saja? Belum tentu juga. Jangan sampai kemudian pernyataan-pernyataan seperti yang disampaikan Ipong itu memperkeruh suasana, kemudian menjadi dampak yang tidak baik atau membawa dampak yang tidak baik kepada Mas Yun sendiri. Itu yang harusnya kita takutkan, teman. Jangan kemudian prasangka itu diasumsikan sebagai sebuah pembelaan untuk Mas Yun. Belum tentu. Sebagai umpan untuk menjatuhkan Mas Yun bisa juga. Karena otomatis mereka yang disebut atau diindikasikan menjadi orang yang dimaksud oleh Ipong ataupun teman-teman yang lain itu menjadi pihak yang merasa dirugikan, tersinggung, kemudian menyalahkan Mas Yun. Bisa jadi. Kemudian hubungan mereka menjadi renggang. Itulah, teman. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu membawa dampak yang tidak baik kepada orang lain. Jangan kemudian kita mengeneralisasi apa yang kita sampaikan. Jangan merasa pemikiran kita yang paling benar, paling baik. Sebenarnya saya takut untuk menyampaikan ini karena jangan sampai teman-teman kita semua banyak yang gagal paham, kemudian menghujat, menyudutkan atas nama pembelaan kita ke Mas Yun. Jangan sampai terjadi, teman-teman, karena kita belum tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kalau memang misalkan Mas Yun punya kontrak tertentu dengan brand, kontrak itu pasti memiliki jangka waktu, teman. Entah itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, pasti ada hitam di atas putihnya. Dan kalau misalkan kontrak itu kemudian berhenti sesuai dengan target waktu yang sudah dibuat sesuai kesepakatan, yaitu namanya bukan memanfaatkan, hanya mengambil untung, karena memang kesepakatannya seperti itu, sesuai dengan kontrak. Berbeda ketika memang kontrak itu diperpanjang jangka waktunya, diteruskan kontraknya. Ya kita harus berpikir jauh, teman. Jangan kemudian berasumsi hanya karena kabar-kabar angin. Ya mudah-mudahan teman-teman semua menjadi orang yang bijak lah ketika mendengar statement-statement yang seperti ini. Ngono rek, golo-golo. Tapi jangan terpancing sama wajah manis, sama kelakuan yang pura-pura baik, pura-pura ngasih ini ngasih itu, ternyata punya niat yang lebih besar pula ya. Nggak ada orang mau ngasih HP percuma ya, apalagi HP mahal.
Kalau di balik layar nggak ada niat keuntungan yang lebih besar. Coba suruh saya kasih HP, mau ndak dia? Kan saya ndak menguntungkan pastinya. Ndak kira mendapatkan apa-apa dari saya. Ndak mungkin ngasih saya HP, bolo. Ini dunia nyata, ndak ada orang goblok. Salam damai, bolo ya. Salam damai, salam sejahtera. Berpikir dengan akal sehat. Ya, berpikir dengan akal sehat. Tapi Ipong juga lucu teman-teman. Dia minta Sobat Ngarit dibubarkan, tetapi kita lihat di sini, dia masih memakai hashtag Sobat Ngarit. Aduh, oke lah, konten boleh konten, tetapi ketika berstatement seolah-olah apa yang disampaikan itu sebuah kebenaran, saya rasa ya kita harus berpikir secara jernih teman, berpikir secara bijak lah. Jangan sampai memperkeruh suasana kemudian merugikan orang tertentu teman-teman. Kenapa ini dibubarkan, ditinggalkan? Ya kasihan sama kalian-kalian, dimanfaatkan oleh orang-orang itu. Ya, dimanfaatkan oleh orang-orang itu, orang-orang yang mendekati sang maestro. Yes, aku yo kaget bro, kaget. Bisnis itu kejam ternyata. Iya, aku nggak masih nunggu Jan. Cecok aku soal rono Mas nggih, ngapunten iki kula betakne utilan setunggal utilan nggih. Nggih, kula sampean cethuki kula pun mboten usah niki. Langsung kula griyane sampean mawon. Langsung jujuk kandang mawon kados biasane nggih Mas Yun nggih. Mboten usah komen redap-redup Mas Yun, jenengan malah tak gelut mawon nggih. Kadang perkataan Rido sepertinya sekedar gurauan teman-teman, tetapi ya mungkin ada seseorang yang sengaja disinggung Rido ya ketika redup kemudian datang ke Mas Yun, membuat VT dengan Mas Yun, kemudian dengan harapan VT-VT-nya kembali ramai. Timbang tak gelut mengke. Meduno ae to ora usah lip lek kowe redup ae. Isin aku balok. Aku friendly kok piye iki ya? Isin aku saudara. Malu aku saudara. Beh, semalu total ya aku. Beh, isin apa ndak usah lip ae iki? Wis isin aku. Jadi isin aku, Pak. Mbok ndak usah lip ae penae. Beh, jajal. Jadi mau as personal aja gitu. Yang penting nggak bahaya, mulai dilarang challenge sama Mas Iyun. Nih yang nggak bahaya kok. Udah bahas lain mah iya. Tapi besok nih kalau gue viral gara-gara itu awas ya. Besok ada postingan yang kayak si Aimi nggak butuh lagi Sobat Ngarit, awas. Awas kamu ya. Pada Sobat Ngarit, pasukan Cikruk, pasukan Gansleng, Kokorido dan semuanya, terima kasih banyak. Terus Aimi juga besok ada acara Halloween. Aimi besok ada acara Halloween, jadi buat kalian yang mau Aimi terekam ya, lihat Aimi besok. Tapi pasti kena peringatan, jadi kita live-nya di akun kedua. Nah inilah teman, sosok Aimi yang selalu ingat dari mana dia berasal, kapan dia mulai dikenal banyak orang, bagaimana support teman-teman Cikru, teman-teman Sobat Ngarit, teman-teman Oscar Geng. Dia tidak pernah lupa teman. Dan satu hal, dia salah satu orang yang cukup konsisten. Dia tidak mau mendengar hal-hal yang sedang gaduh, entah itu berkaitan dengan Sobat Ngarit maupun kisah-kisah percintaan antara Mas Yun ataupun si Rido sendiri. Itulah konten kreator seperti ini yang sebenarnya itu harus menjadi contoh teman-teman, karena ada asas imbal balik yang saya rasa cukup sepadan teman-teman. Dan dia selalu mengucapkan terima kasih atas apa yang
sudah dia capai sampai hari ini, itu yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sobat ngarit semuanya, ibaratkan memikul. Kita tidak kuat teman-teman, lepas ya. Sama pun seperti masalah ya, masalah seberat apapun ya, jangan kita terlalu berpikir, meminta sama Allah, pasrah sama Allah. Itu aja sih teman-teman sobat ngarit semuanya. Tetap sambung silaturahmi, sambung persahabatan, sambung persaudaraan, jalin hubungan yang baik dengan ya tetangga, orang terdekat, tetap santun, berbagi rezeki kalau ada. Itu aja sih teman-teman. Tetap ramaikan sobat ngarit dan kompak selalu. Amin ya Allah teman-teman, amin. Insya Allah tetap kompak deh. Sobat ngarit tetap menyala, tetap di atas, tetap baik, selalu di hati teman-teman. Salam sebutan, salam srek hura. Assalamualaikum abang-abangku semuanya. Saya bang ya, tetap kabar. Ya itulah teman, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, ya mudah-mudahan menjadi sesuatu yang positif untuk kita semua teman. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sambabatan srek.